Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini kita akan membahas sedikit tentang kegawatan gastrointestinal dan hepar. Ya, kedua organ ini penting, jadi banyak hal-hal kegawatan. Nanti soal-soal ujian bisa diperhatikan dari penekanan yang saya lakukan. Saya sudah bikin soal kok. Ya, ini saya pasti sudah pernah mengenal. Ya, nanti yang kita bahas kegawatan ya. Ya, gawat itu berarti sering datang ke IGD. Muntah. Muntah itu hampir keluhan yang paling sering datang ke IGD. Nyeri perut, perdarahan saluran cerna, ikterus obstruksi, gagal hati, dan satu lagi apa ini? Koma hepatikum sama peritonitis. Kita mulai dari yang pertama, muntah. Muntah itu sebenarnya refleks dari neuromuskular, GIT, karena terstimulasi kemoreseptor trigger zone atau CTZ. CTZ terdapat di ventrikel 4, vestibular apparatus, dan cortex cerebri. Kita pahami dulu mekanisme dari muntah dari gambar di sini. Ya, gambarnya sebenarnya cukup jelas dan informatif walaupun agak buram ya. Ya, di tengah itu terjadi muntah ya. Kita lihat penyebabnya. Ya, dari kanan paling bawah ada GIT tract vagal reflex ya. Apa sih sebabnya? Karena distensi. Distensi itu misalnya makan terlalu banyak atau konstipasi, ileus obstruksi ya. Atau asam lambung berlebih sehingga gas lambungnya banyak, itu bikin muntah juga ya. Atau obstruksi jelas. Atau adanya iritan. Iritan itu ya makanan pedas ya. Atau mungkin obat-obat NSAID ya. Ya, kemudian itu menyebabkan muntah ya. Selain itu apalagi ada obat-obatan ya, seperti opioid, uremia, hiperkalsemi, uremia pada gagal ginjal, hiperkalsemi pada misalnya multiple myeloma ya, atau septik, itu juga bisa merangsang kemoreseptor ya, untuk muntah ya. Kemudian yang lain dari sistem saraf pusat ya, misalnya penglihatan ya, penciuman atau nyeri ya. Atau vestibular. Vestibular itu bisa karena tumor cerebellum atau opioid, sehingga biasanya apa? Pusing berputar, mual muntah. Atau peningkatan intrakranial seperti tumor, stroke, dan sebagainya. Semuanya menyebabkan mual muntah ya. Nah, oleh karena itu obat-obat sesuai dengan penyebabnya. Jadi muntah itu tidak melulu ya itu dari lambung. Kita harus identifikasi penyebab mual muntahnya dari mana, sehingga nanti obat-obat yang diberikan tepat ya. Ya, secara umum mirip dengan gambar tadi ya. Penyebab paling sering adalah zat-zat kimia. Ya, bisa berupa obat, opioid, digoxin, steroid, sitotoksik, hiperkalsemi, uremia, atau toksin ya.
Ya, kemudian bisa GIT tract, vagal tadi udah dijelaskan. Bisa karena sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini bisa karena psikologikal juga ya. Ketakutan, kecemasan, atau nyeri. Bisa karena sistem vestibular. Nah, ini seperti vertigo ya. Vertigo, misalnya tumor cerebral atau motion sickness ya. Ya. Ini muntah. Kenapa sih dia muntah ya? Kita harus anamnesis. Tidak melulu karena gangguan lambung. Patofisiologinya bagaimana? Ya, tergantung tempat aktivasi. Ya. Di mana tadi sudah disebutkan ya, bisa di GIT tract, bisa di chemoreceptor trigger zone, atau di vestibular, atau di cortex cerebri. Kemudian dari tempat itu menstimulasi pusat muntah melalui saraf otonom. Neurotransmitter primernya adalah dopamin, serotonin, asetilkolin, dan histamin. Jadi yang dihambat ini. Nah, misalnya metocloporamid itu dopamin, ondansetron itu serotonin. Oleh karena sudah tahu, hati-hati ya. Ada beberapa makanan yang mengandung serotonin tinggi, misalnya pisang. Ya berarti dia akan meningkatkan muntah dan sebagainya. Ini logika saja. Evaluasi awal untuk keluhan muntah. Onsetnya sejak kapan? Faktor yang memprovokasi ya. Pencetusnya apa ya? Ini penting ya. Karena nanti obat-obatan tergantung penyebab. Kualitas radiasi atau regio, apakah didahului mual atau tidak. Beratnya, ya, ini berat atau ringan menurut Anda. Kemudian treatment, ternyata dia konsumsi NSAID. Oh iya, muntahnya berarti efek samping dari NSAID, bisa juga. Kemudian penyebab yang dia yakini sebagai penyebab keluhannya. Kemudian pemeriksaan fisik. Status hidrasi, kalau dehidrasi itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kayak Goldberger itu, cukup berat badan ya. Berat badan sebelum sakit dan saat sakit. Sayangnya pasien sakit itu sulit untuk ditimbang karena malas untuk berdiri. Bisa pakai berat jenis urin, bisa pakai osmolaritas plasma, bisa pakai natrium. Atau rumus-rumus lainnya juga banyak. Rumus dehidrasi oleh WHO atau Baldiono pada dehidrasi karena diare. Itu bisa juga dipakai untuk menentukan defisit cairan. Setelah status hidrasi, kita evaluasi abdomennya. Ada masalah apa kok mual muntah? Apakah benar cuma gastritis atau ada organ lain penyebab mual muntah tersebut? Tapi diet ya, terutama diet itu pengaturan makan ya. Kadang kita belajar dari pengalamannya. Saya dulu sakit tipoid, ternyata makan nasi mual muntah. Setiap nasi masuk saya muntahkan. Ya, kenapa seperti itu? Karena salah satu faktornya ternyata ada tekanan hepatomegalia, hepatitis akut tipoid gitu. Jadi kalau ditekan kanan atas sakit, menekan lambung sehingga kalau makan yang banyak nasi langsung muntah. Biasanya makan bubur akhirnya, ternyata makan bubur bisa. Oh ya, berarti kalau sakit tifoid kita kalau makan yang keras-keras memang tidak bisa. Nah itu pengalaman saya. Sama ya, pokoknya makanan ya yang tidak menyebabkan intoleransi. Jangan yang terlalu pedas, jangan yang bau menyengat ya. Hati-hati, asam lambung itu meningkat ketika mata melihat makanan, atau hidung mencium bau makanan, atau ketika kita mengunyah ya. Hindari mencampur makanan padat dan cair. Nah ini makan sedikit demi sedikit, tidak boleh langsung dihabiskan sekaligus. Dan hindari berbaring setelah makan ya. Kedua hal ini untuk apa? Agar lambungnya tidak penuh.
Kalau lambungnya langsung melebar penuh, kebetulan hepatomegali, ya langsung dikeluarkan. Hindari berbaring karena ketika berbaring posisi kerongkongan sejajar dengan lambung. Jadi nanti asam lambungnya malah mengalir ke kerongkongan menyebabkan reflux ya. Ya, minimal 2 jam atau 3 jam. Kemudian pengobatan non farmakologis tadi ya misalnya bau ya. Baunya bikin muntah diganti yang enggak bau. Ya gitu, habis muntah mulutnya asam terus ya dikumur-kumur biar bersih. Terapi obat ya, metoclopramid dosis pilihan pertama. Dia dopamin agonis. Akan tetapi efeknya ini ada efek lainnya, namanya ekstrapiramidal. Jadi kalau terkena ekstrapiramidal, tangannya gerak-gerak sendiri. Ya. Kadang kita nggak tahu kemungkinan pasien ini mempunyai efek ekstrapiramidal atau tidak. Oleh karena itu, jarang ada yang pakai obat ini walaupun lebih murah. Ya, daripada ada efek samping malah pasiennya menjadi tidak nyaman, malah kita kena protes pasien. Ya, karena seringnya pakai ondansetron. Ya, opioid dan kemoterapi bikin mual juga ya. Nah, ini juga punya efek kolinergik ya, harus dihindari antikolinergik ya. Nanti malah jadi tawar efeknya. Ya, ini pertamanya metoclopramid. Kalau selain metoclopramid, jika disebabkan oleh obat metabolik ya bisa pakai haloperidol karena punya efek menghambat dopaminergic. Ya, saya sering pakai juga ini. Bukan haloperidol, turunannya lebih untuk mual muntah, tetapi juga ke arah pikiran bisa juga. Kalau minum itu pasiennya tidur langsung. Kemudian ini pertama lainnya untuk obstruksi mekanik usus atau peningkatan tekanan intrakranial atau motion sickness pada gangguan vestibular ya. Bisa pakai Penergan antara lain pada antihistamin, preklorperazin atau antikolinergik dan efek vestibular. Lini kedua dexamethasone. Ini untuk menurunkan bengkak pada otak ya. Jika peningkatan tekanan intrakranialnya tinggi. Kalau obstruksi mekanik di usus mungkin bisa dipakai, tapi buktinya tidak begitu jelas. Dan sering dipakai untuk kemoterapi ya. Jadi premetnya kalau mau masuk kemoterapi itu diphenhydramin, dexamethasone, dan ondansetron. Yaitu untuk mengurangi muntah karena efek obat kemoterapi. Ya, siklisin, ya, metotrimeprazin, dan ondansetron ya. Ondansetron, tropisentron, granisentron. Ini antagonis dari serotonin. Ya, sering membuat konstipasi. Ini obat-obat yang bisa dipakai ya. Untuk mual muntah. Ya. Kita lanjutkan nyeri perut. Ya. Nyeri perut ini juga keluhan utama pasien datang ke IGD. Bagaimana cara mengetahui penyebab nyeri perut? Tentu saja identifikasi area organ yang terkena. Ya. Ini ada definisi-definisi ya. Nyeri perut, sensasi tidak menyenangkan di perut. Kalau akut berarti hitungan menit sampai jam dan biasanya berat. Ya. Ada juga nyeri visceral, berarti dari organ visceral ya. Atau nyeri somatik. Nyeri somatik berarti organ somatik dari dinding abdomen.
atau kapsul peritoneum. Atau river pain. River pain itu nyerinya bukan di titik itu, tetapi dia menyebar karena sarafnya sama. Sebenarnya cukup mudah ya kalau paham patogenesisnya. Misalnya nyerinya satu titik, membaik dengan makanan. Kalau satu titik berarti kan ulkus ya. Kalau ada hubungan dengan makanan pasti dari organ lambung atau usus. Kalau satu titik, ulkus peptikun dikasih makan tambah sakit. Yang dikasih makan membaik, ulkus duodenum. Misalnya seperti itu. Nyerinya sepanjang malam, berhubungan dengan makan pedas. Oh ya, ini gastritis berarti. Nyerinya 6 jam tiba-tiba hilang sendiri. Itu tanda khas untuk nyeri kolik atau nyeri pada organ yang berongga ya. Ya, saya semalaman sakit terus. Oh, sakit semalaman berarti bukan kolik ini. Berarti mungkin gastritis saja. Kalau kolik ada periode dia bebas nyeri. Ya, ini bedanya antara nyeri visceral, somatik, dan river pain. Kalau visceral berarti organ dalam, somatik organ luar, river pain itu nyeri yang diantarkan bukan di situ tetapi karena penjalanan saraf maka timbul nyeri di situ. Pemeriksaan fisik tentu penting ya. Kemudian dilihat posturnya membungkuk, wah berarti kesakitan hebat ya. Posturnya lemah, oh jangan-jangan peritonitis ini. Ya. Tanda vital itu takikardi ya, sama tensi ya. Tetapi sebelum turun tensi, maka nadi akan naik dulu. Ya, jadi lihat nadinya aja sebelum lihat tensi. Walaupun dua-duanya harus dilihat. Paling bahaya kalau ada peritonitis, appendicitis ya, divertikulosis. Biasanya nyeri yang hebat. Kita harus benar-benar cermat karena tata laksana beda. Appendicitis dioperasi, kalau yang lain pakai obat aja. Inspeksi abdomen biasanya distensi ya kalau ada obstruksi. Kemudian tegang pada peritonitis. Auskultasi kalau ada sumbatan ada bunyi ya, bunyi misalnya metallic sound pada ileus obstruksi ya. Kalau peritonitis ada apa? Bunyinya menghilang. Ya, nanti tak keluarkan di soal. Auskultasi sebelum palpasi agar posisi organ tidak berubah. Kalau peritonitis ada defense muskuler ya. Ini palpasi. Jadi palpasi penting ya. Nanti belajar untuk mengira-ngira dari mana. Dari mana penyebab nyeri perut itu. Karena ya ini keluhan yang sering dialami dan kadang kita kelewatan. Ya paling gampang itu yang berbahaya adalah appendicitis. Kalau di kanan bawah sakit, kemudian di rektal tusuk sakit, ya ini appendicitis. Gitu. Murpicin itu untuk appendicitis ya. Murpicin bukan appendicitis, kolangitis. Ya. Ada nyeri tekan pada pelekatan musculus rectus abdominis pada usus bagian bawah. Ini tanda kolesistitis akut. Ada juga uji karnet ketika ngangkat kepala kayak orang sit up. Jika sakit, berarti nyeri di dinding abdomen. Sedangkan jika berkurang nyerinya, berarti nyeri dari organ dalam atau visceral.
Kalau tanda iliopsoas itu abses psoas ya. Ekstensi pasif tungkai diangkat dan diekstensikan. Kalau obturator sein pada rotasi paha. Tanda lainnya apa? Misalnya gray sein atau tanda gray sein dan tanda saya lupa. Pada pankreatitis ya, ada abu-abu atau kemerahan pada epigastrium. Itu pankreatitis akut. Jadi dari nyeri perut banyak sekali ya. Jadi ya karena didinya banyak memang sulit ya. Ujung-ujungnya gastritis. Ternyata infak miokard bisa juga ya. Ya ini ruptur atau perforasi viskus. Bisa obstruksi viskus. Periodontitis. Bisa gangguan sistemik. Bisa angioedem herediter. Bisa adanya iskemi ya. Iskemi stemi ya. Bisa karena radang. Radang ini bisa appendicitis, kolesistitis, pankreatitis, dan sebagainya. Tapi yang lebih terapi umum pemberian cairan NGT. NGT ini untuk puasa, untuk diagnosis, dan untuk diet ya. Jadi ada 3 fungsi NGT. Kemudian terapi spesifik ya. Jika infeksi ya kasih antibiotik. Jika nyeri saja ya kasih anti nyeri. Jika nyeri hebat kita bisa pakai opioid seperti morfin untuk pereda nyeri. Kalau dulu morfin dipakai untuk pekerja perang ya. Kemudian yang ketiga adalah antibiotik. Antibiotik terutama ketika curiga infeksi ya. Ini adalah alur penegakan dari nyeri perut ya. Ya, yang utama itu anamnesisnya harus jelas dan benar. Ya, dari anamnesis, keluhan utama, kemudian operasi selanjutnya, kemudian pemeriksaan fisik ya. Setelah itu boleh di kaki, boleh tidak, kecuali kita curiga, oh ini garis ini kaki dulu boleh ya. Laboratorium ya, kemudian ronsen ya. Kemudian apa ini? Kalau perlu endoskopi, gastroenteroskopi dan sebagainya, atau yang paling canggih MRCP atau CT scan ya, untuk menentukan peredap nyeri. Peritonitis, ya. Nanti ini saya keluarkan di ujian juga. Radang pada peritoneum karena infeksi ya, bisa primer, bisa sekunder, atau bisa tersier ya. Prognosisnya apa? Nyerinya ada akut atau perlahan-lahan, tidak terlokalisir, mual muntah, dan tidak langsung makan. Ya, pemeriksaan fisik biasanya kalau peritonitis tensinya akan ngedrop rendah ya. Takikardi, suhunya tinggi. Ya, ini didapatkan pada pemeriksaan fisik.
distensi, nyeri pada perut, kemudian bisim usus menurun. Kalau peritonitis, bisim usus menurun. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan panggul dan pemeriksaan rektal. Ini algoritma peritonitis. Jika ada nyeri, demam, leukositosis, kita screening peritonitis juga. Ternyata hasilnya kita periksa ya. Kalau peritonitis berarti nanti ada pekak hati yang menghilang. Karena kan normalnya di hati itu kalau dipersekusi pekak. Kalau peritonitis ada udara yang keluar. Nah, udara itu akan membuat timpani, jadi pekak hati menjadi hilang. Yaitu salah satunya, selain nyeri tekan ya. Ya, ini algoritma dari peritonitis ya. Kalau peritonitis biasanya akan membutuhkan tindakan dari bedah. Ya, ini masih lanjut sampai nanti kita tidak yakin diberikan kultur antibiotik. Ya, sesuaikan antibiotik. Nah, karena dia infeksi, obat utama adalah antibiotiknya. Ya, kalau perlu yang paling bagus. Hati-hati untuk intraabdominal infection. Walaupun lukanya bersih, harus dipikirkan namanya apa istilahnya, perawatan luka ya. Dengan antibiotiknya gram positif, gram negatif, dan metronidazol. Jadi metronidazol wajib ikut karena banyak bakteri yang anaerob ya di saluran feses, dan itu bisa nyebrang, itu bikin peritonitis. Ya, ini sudah. Ya, kita selanjutnya ya, perdarahan saluran cerna. Ya, perdarahan saluran cerna itu sebenarnya ada dua ya, varisial dan non-varisial. Kalau varisial ada 3 penyebab ya. Varises esophagus pada sirosis hepatis, varises esophagus pada apa namanya, sindrom Banti dan sindrom Buchiari. Sedangkan non-varisial banyak sebabnya, bisa gastritis erosif, bisa ulcus pepticum, bisa Mallory Weiss syndrome ya. Membedakan sebenarnya cukup mudah ya. Kita tahu kalau varisial itu ada penyumbatan di vena porta. Karena penyumbatan, semua vena di bawah vena porta akan kongesti, akan membesar. Oleh karena itu, kalau contoh sederhana, kalau ada ada sirosis, kalau sampai varisesnya besar, ya nggak mungkin limfanya tidak membesar ya. Ya, kalau saya klinisi, ya periksa saja limfanya. Kalau palpasi kan kadang tidak teraba, tetapi kamu ubah pakai areatrop ya. Kalau palpasi limfa normal itu, jari kita bisa masuk di bawah mikroskop. Kalau areatrop atau segitiga Castellani adalah segitiga yang dibentuk oleh linea axillaris anterior, linea arcus costa, dan linea midclavicular. Dan SIC6 ya. Arcus costa, SIC6, dan linea midclavicularis ya. Nah, ini kondisi gawat ya. Dulu di bawah 2000, tahun 2000 angka kematiannya 26%.
Ya diingat ya, 26% di masa lalu. Sekarang sudah turun 15%. Ya. Perlu dibedakan, hematomesis itu perdarahan di atas ligamentum teres. Kalau melena juga di atas, hematoskesia yang di bawah. Ini etiologinya ternyata varises 30%. Ya. Cancer cuma 3%. Ya, ini sistem sirkulasi di mesenterika ya, ada namanya vena kolateral. Jadi kalau satu vena meningkat, vena lainnya akan meningkat, termasuk vena kolateral ini ya. Jadi kalau vena porta tersumbat, yang di bawahnya juga akan membengkak semua ya. Pasti ada apa istilahnya? Splenomegali misalnya, atau hemoroid interna. Orang asites nggak mungkin nggak hemoroid interna. Ya, ini logika aja. Nah, ini penyebabnya. Ya. Bisa ulcus pepticum, varices esophagus, Mallory-Weiss syndrome, pukul gastritis erosif, dan perdarahan usus halus. Ya, ini agak susah juga ya, karena skop endoskopi itu paling jauh paling duodenum ya. Padahal ulcus halus ada banyak. Ya, nanti jadi nggak sulit masuk. Dan yang jejunum dan ileum itu tidak bisa dilihat. Jadi kadang nyeri perut semuanya normal. Kita nggak bisa bilang itu IBD karena nggak ada data. Ini gambaran lesi pada gastro, pada lambung. Ya, ini faktor agresif dan defensif. Ya, diperhatikan ini ditanya di mana-mana ya. Faktor agresif seperti asam trispin, pepsin, asam pedu, etanol, aspirin, OAINS, dan infeksi pylori. Sedangkan faktor defensif meliputi aliran darah mukosa, sel epitel permukaan, perbandingan permukaan surtaktan, musim, bikarbonat, dan motilitas. Harus seimbang ya. Kalau tidak seimbang maka akan terjadi kelainan. Ya, contoh sederhana apa? Insight ya. Insight yang paling poten misalnya kan ketorolak. Ternyata ketorolak itu 70% COX-1. Ya, tapi kan nggak bisa di kemudian ketorolak ini 30% COX-2. Jadi semakin tinggi COX-1 diambat, dia semakin poten. Beda lagi sama etorisoksib atau seleksoksib. Di sana paling 15 atau 20%. Yang apa? COX-1, sisanya COX-2. Tetapi ternyata walaupun terbukti lebih aman, dia punya efek ke jantung. Jadi etorisoksib atau histamin 2 itu bikin penyakit jantung koroner sehingga jarang dipakai. Usia lanjut tidak dipakai ya. Nyeri juga nggak boleh pakai ketorolak karena ketorolak nyeri jantung tidak boleh pakai ketorolak karena ketorolak 30% masih ke arah COX-2 yang bisa bikin trombosis serangan jantung. Ya, ini infeksi Helicobacter pylori itu bakteri yang bisa bikin luka ya. Nah, perdarahannya itu bisa di esofagus atau lambung. Di esofagus vena esofagus atau gastropati hipertensi portal. Kalau di asam lambung, kalau di lambung ya gastropati hipertensi portal ya.
Aliran darah normal pada hepar sebanyak 1500 pada setiap menitnya. Sebagian besar aliran darah berasal dari vena porta. Nah, kalau ada varises, kongesti lama-kelamaan bisa pecah. Nah, yang pecah ini cukup berbahaya karena posisi pembuluh darahnya cukup besar. Dan jika keluar darah terus-menerus kan lama-kelamaan anemia dan lemas. Iya, ini contoh hipertensi portal ya. Karena venanya menembus di komponen lapisan ini ya, jadi ketekan. Sehingga terjadi varises dan kongesti. Ya, kalau gastritis berdarah ini slide-nya saya ambil dari buku emergency ini internal medicine ya, jilid 2. Kalau yang punya bisa membaca narasinya juga. Ya, ini gastritis erosif ya di mukosa ya. Kalau usus halus sulit ya, karena yang duodenum bisa, kalau yang jejunum agak sulit. Karena skop endoskopi tidak sampai ke usus 12 halus ya. Ini perdarahan saluran cerna bagian bawah, hematoskesia ya. Apa sebabnya? Pecah nadi vertikal, angiodisplasia, kolitis sistemik, penyakit kolon inflamatif, neoplasma, perdarahan pasca polipektomi, dan penyakit anaerobial. Ini yang bagian bawah atau kita kenal dengan hematoskesia. Kalau di vertikal apa bedanya dengan yang lain ya? Onsetnya mendadak. Masif, tidak nyeri, dan merupakan perdarahan arterial. 80% kasus berhenti sendiri. Sedangkan angiodisplasia, ini misalnya vascular ektasis, ini tak keluarkan besok di ujian. 30 kasus dari perdarahan saluran cerna bagian bawah. Penyebab utama perdarahan kronik, hemodinamik stabil, kemudian mencegah koagulasi, disfungsi platelet, penggunaannya NSAID dan ini vascular ektasis ya, atau angioptasis. Ini penyakit kolon inflamatif. Secara umum ada dua ya, kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Ya. Ini hemoroid ya, kemarin sudah dibahas di skenario 4 ya, pasti sudah paham semua. Ya, ini ada interna, ada eksterna. Interna nanti grade-nya ada 4, eksterna juga ada. Ini gambaran hemoroid, ada benjolan di anus, yaitu namanya hemoroid. Kanker itu kalau neoplasma cukup sering di usus ya. Ulcerasi atau ulkus itu bikin permukaan tumor sehingga bikin kanker ya. Nah, kalau ini di kanker kiri ya. Ini algoritmanya ya. Jika stabil, usia kurang dari 40 tahun, kolonoskopi langsung.
penegakan diagnosis dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, dicari ada hematemesis melena atau hematosukesi aja. Ya, kemudian diperiksa tanda-tanda sirosis. Nah, nanti kita akan ujinya. Kita bandingkan apa sih pasien ini hematoskesianya dari mana gitu kan, bisa kita lihat. Ya. Ini anamnesis untuk perdarahan saluran cerna. Ya, NGT dipasang tadi sudah jelas untuk diagnosis, treatment dan monitoring ya. Laboratorium diperiksa darah rutin, faktor pemicu dan faktor perangkap. Ya, tuh. Pemicu dan predisposisinya. Pemeriksaan penunjang penting ya, endoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi, angiografi ya. Indikasi endoskopi ada warning sign ya, penurunan berat badan, nyeri lebih dari 2 minggu dan sebagainya. Ada namanya anemia, kemudian banyak ya warning sign untuk dispepsia. Ini algoritma ya, sama seperti tadi ya, dari keluar, kalau pengantar posisinya ya anaknya saja ya. Anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosis, dan pengobatan. Ya, ini gambaran kanker esofagus ya. Ulcus duodenum, ulcerati anorektal. Gak usah apa. Ini gambaran kolonoskopi. Ya, tata laksana. Tentu saja cairan. Kalau cairan nggak cukup, padahal banyak ya kasih aja infus RL gitu ya. Kemudian transfusi darah. Ya, ya ini initial assessment-nya ya. Orang nyeri perut ya. Jika ternyata tekanan darahnya rendah, langsung bikin dianggap shock ya. Diberikan tata laksana shock. Ya, mirip-mirip dengan endoskopi. Ya, yang dilakukan endoskopi HB di atas 8, tetapi kalau di bawah di atas 11 ya tidak mau ya. Jadi di tengah-tengah. Salah. Ya, jadi kadar minimal 8. Kalau di atas 11 tidak dianjurkan karena ternyata memperberat. Makin tambah bleeding kalau hemoglobinnya terlalu tinggi. Ya, ini alurnya ya. Ini bisa dibaca ya. Karena obatnya beda ya. Obatnya beda antara yang ulcus, varices esophagus, atau Mallory-Weiss syndrome. Ya, ini perdarahan saluran cerna bagian atas sering dijumpai. Anamnesis dan PF penting ya. Kemudian terapi, resusitasi cairan, obat-obatan, dan pengobatan. Ya, ikterus obstruksi. Nah, ikterus itu bilirubin ya. Gejalanya apa kalau bilirubin numpuk? Gatal kulitnya. Kalau kadar di atas 2 disebut ikterus ya. Gejalanya gatal kalau memicu tumbuhan rekti.
Ya, jadi dari luar bilirubin indirect akan diubah menjadi bilirubin direct. Setelah itu baru ke pasar gitu ya. Algoritma pendekatan ikterus ya. Labnya itu alkalin fosfatase gamma GT ya. SGVT, SGOT. Jika ternyata meningkat, ya periksa USG. Kalau periksa USG ada pelebaran, berarti ada sumbatan. Kalau ada sumbatan, perlu MRCP untuk memastikan lokasi sumbatan, karena MRCP bisa melihat struktur sumbatannya di mana ya, titiknya gitu. Lebih memudahkan bedah digestif kalau mau operasi. Kalau saluran empedu tidak melebar, maka kemungkinan normal. Ya, tidak perlu dialokasikan ke obstruksi hati ya. Jadi jaundice atau ikterus obstruksi itu banyak. Yang dari luar itu ikterus prehepatal ya. Biasanya kalau inspeksi mata berwarna kuning kemerahan. Ikterus hepatal. Jadi kalau prehepatal merah kemerahan, kalau hepatal merah ke kekuningan, kalau poshepatal merah kehijauan. Itu salah satu kriteria klinis ya, walaupun ada yang lain ya. Intrahepatik bisa terjadi ya, karena kan empedu berjalan bersama dengan spasium livernya itu. Terapinya sama ya, rendah lemak. Kenapa rendah lemak? Karena empedu itu fungsinya untuk metabolisme lemak. Jadi kalau ada batu, ada dua kemungkinan, batu pigmen atau batu kolesterol. Batu pigmen ini cenderung lawas, cenderung keras ya. Kalau di USG ada akustik shadow, sedangkan batu kolesterol cenderung rapuh. Di USG itu ada bayangan kambuh. Ya, kalau ada trigliserid atau asam urat naik harus segera diobati. Ya, kemudian lemak ini ketika kita makan lemak, maka empedu akan mengeluarkan cairan empedu untuk metabolisme lemak. Jadi nggak boleh makan lemak sama sekali ya. Kemudian drainase biliar. Dulu ngetrennya PTBD ya. Ya, jadi ada jarum disuntik di saluran empedu, nanti disedot ya. Antibiotik yang adekuat. Antibiotiknya kalau sepsis biliar usahakan yang disekresikan di saluran cerna. Ya misalnya ceftriaxone diekspresikan di saluran empedu dan tidak diserap. Nah ini, berarti ini ngetren juga ya di kalangan anak muda ya. Itu tapi bukan penyakit, kita bahas tentang penyakit ya. Atau nama lainnya hepatitis fulminan ya. Jadi sakit hati apakah bisa meninggal? Oh, bisa ya, ini buktinya namanya gagal hati atau hepatitis fulminan. Jadi hati itu nggak bisa fungsi. Dan karena nggak bisa fungsi, maka sel-selnya terjadi penurunannya. Fungsi hati untuk apa? Detoksifikasi. Oh, tidak bisa detoks sekarang. Produksi nutrisi nggak bisa gitu. Jadi fungsi hati menjadi gagal dan tidak bisa mengolah zat-zat toksik atau fungsi lainnya. Nah, klasifikasinya ada hyperacute,
kurang dari 7 hari acute, 8 sampai 3 minggu, dan subacute 21 hari sampai dengan 26 minggu. Ya, pertama apa? Diagnosis. Agak sulit diagnosisnya, kenapa? Eksklusi. Ya ini nggak sadar, tapi nggak sadarnya bukan dari mana-mana. Nggak sadarnya dari mana? Dari hati ya, bukan dari stroke atau yang lainnya. Ya eksklusi aja, disingkirkan, nggak ada infeksi, nggak ada masalah liver dan masalah lainnya. Ya pengobatan lanjutan asetilsistein ya. Ya, atau kalau sering dikenal itu sistenol, ada paracetamol dan neutrophil. Asetilsistein ini merupakan antioksidan yang sangat kuat. Ya. Jadi dia menghambat efek meracun dari paracetamol ya. Kemudian itu secara umum yang khusus misalnya ini ada yang bunyi ya. Ya, oh ya udah dimatikan. Tadi ada yang bunyi. Yang khusus kalau koma hepatikum ada apa? Edema cerebral. Kenapa? Karena atrositnya bengkak. Ya, peningkatan tekanan intrakranial. Ya kalau hepatitis fulminan itu hampir pasti mati ya. Katanya 80-90% kalau memang benar fulminan hepatitis ya mati ya. Ya ini sering terjadi. Kalau seperti ini ya kasih dexa atau mannitol ya. Oh ini ada lagi. Diberi jadi kayak orang sepsis kalau hepatitis fulminan ini. Ya, antibiotik penting. Laktulosa. Laktulosa itu punya 3 sifat ya. Pertama karena dia sangat asam. pH-nya asam sekali ya. Terlalu rendah. Dia bisa membunuh bakteri ya. Jadi dia bisa untuk sterilisasi usus. Yang kedua dia bersifat laksan. Kemudian dan dia bisa mencegah koma hepatikum. Laktulosa. Ya, mannitol kalau ada tekanan intrakranial meningkat. Kalau ada udem, pasti peningkatan natrium ya. Kenapa? Karena natrium itu banyak di intrasel. Kalau ada udem, selnya pecah, natriumnya keluar ke vaskuler, jadi yang di vaskuler jadi tinggi. Jadi kalau hipernatremi salah satu penyebabnya gangguan di otak ya, kerusakan sel. Ya itu. Nah ini penata laksanaan infeksi sering pada gagal hati akut. Ya, teknik aseptik ya, pasang ET ternyata belum tidak aseptik, malah dia terkena inos ya. Antibiotik profilaksis, pemberian anti jamur ya. Koagulopati. Ya, koagulopati kenapa? Karena ternyata vitamin K itu dibentuk oleh liver ya. Kalau gagal hati berarti liver tidak bisa membentuk vitamin K, sehingga faktor pembekuan yang tergantung vitamin K. Ya ini faktor 5, 7, 9, 10
faktor 2 atau fibrinogen, ya, nggak ada. Jadi terjadi pemanjangan PT. Ya. Gagal ginjal akut. Ya, ini sering terjadi juga. Hindari obat nefrotoksik ya. Nefrotoksik itu paling sering antibiotik. Kemudian sebenarnya ada dopamin dosis renal, tetapi ini tidak begitu dianjurkan ya. Karena biasanya kondisi seperti ini, seperti sepsis, terjadi vasodilator, maka perlu vasokonstriktor ya, norepinefrin ya, atau noradrenalin. Kalau sudah gagal ginjal akut, end stage ya di HD ya. Kemudian gangguan metabolik ya, pasti ada metabolik ini, karena fungsi hati untuk menghasilkan gluconeogenesis ya. Ya, tandanya apa? Hipoglikemi berulang ya. Itu salah satu tanda gagal hati. Gangguan paru bisa terjadi juga. Obatnya apa kalau hepatitis fulminan? Transplantasi hati ya. Ya, sampai saat ini ya kalau sudah rusak sulit ya. Apakah orang yang mentransplant akan kehilangan hati? Ya, saya rasa tidak juga ya. Karena ternyata hati itu bisa tumbuh. Sudah diambil nanti bisa kembali sempurna ya. Ya, tetapi kita tidak boleh memberikan hati pada semua orang ya. Berbahaya itu. Ya, ini kegawatan yang lain, encephalopati hepatikum. Kalau tadi gagal hati akut ya. Lama-kelamaan jadi koma hepatikum karena gangguan hati ya. Definisinya kelainan neuropsikiatri pada pasien dengan disfungsi hati ya. Pasien cenderung mengantuk, cenderung gangguan psikis ya. Itu definisi dari koma hepatikum. Ada 3 jenis ya, tipe A pada gagal hati akut atau hepatitis fulminan. Tipe B itu bypass portal sistemik ya. Ya, amonia tadinya tidak lewat hati ya. Harusnya amonia dari usus diserap, lewat hati detoksifikasi. Kalau tipe B berarti amonianya itu ada bypass, dia langsung ke sirkulasi sistemik. Kan penyebab utamanya salah satunya amonia. Kemudian tipe C pada sirosis dan hipertensi portal. Kalau yang tipe C itu cenderung menetap, ya, tapi minimal tidak parah. Nah, ini kriteria W7. Besok saya keluarkan saat ujian. Diingat-ingat aja. Ada 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 2, kognitif dan perilaku sama neuromuskuler ya. Kognitif dan perilaku itu dari asimptomatik, gangguan tidur, penurunan konsentrasi, depresi, ansietas, dan iritabilitas. Jadi yang khas itu gangguan tidur ya. Kalau 0 sampai 1 itu sulit diketahui. Kita tahunya dari tes number connecting test. Jadi dikasih kertas, ada urutannya, terus nanti dia disuruh ngurutin 1 sampai 10. Nanti kalau orang koma hepatikum nggak bisa. Atau gampangnya gangguan tidur. Malam tidur nggak tidur. Tidurnya siang. Oh, ini koma hepatikum ya. Yang 2 bisa letargi, disorientasi, penurunan daya ingat. Yang 3 somnolen, kebingungan, amnesia, gangguan emosi, dan yang 4 koma. Itu kognitif dan perilaku. Kalau neuromuskuler, ya ini ya, dari 0 tidak ada, 1 suara monoton, tremor, penurunan kemampuan menulis, apraksia. 2 ataksia, disatria, dan asteriksis.
Yang 3 nistagmus, kekakuan otot, hiper atau hiporefleks. Dan yang keempat pupil dilatasi, refleks patologis bisa dijumpai. Ya, ini derajat koma hepatikum. Bagaimana patogenesisnya? Ya, patogenesis itu sebenarnya amonia. Amonia itu diproduksi oleh otot, namanya glutamin sintesis ya. Tetapi sebenarnya amonia itu bisa didapatkan dari bakteri pengubah amonia yang ada di usus. Oleh karena itu, orang dengan sirosis hepatis yang melena, kalau tidak diobati jadi koma hepatikum. Kenapa? Karena ada perdarahan di usus, darahnya itu kaya akan protein. Darah kaya akan protein itu di usus diubah bakteri, protein menjadi amonia. Amonia diserap ke tubuh, harusnya di liver didetoksifikasi, livernya rusak. Ya, jadi dia menyebar, ya jadi pembengkakan astrosit tidak berfungsi sehingga disfungsi neuronal. Ya, seperti itu. Walaupun nanti masih banyak jalur lainnya, ya jalur utamanya adalah itu. Termasuk neurotransmitter palsu ya. Nah, ini amonia dihasilkan oleh siapa saja. Nanti saya keluarkan patogenesis ini di ujian. Ya, jadi bakteri enzim urease memecah urea menjadi urea itu proteinnya. Oleh karena itu orang gagal ginjal juga diet rendah protein biar ureumnya nggak tinggi. Memecah urea menjadi amonia. Ya. Tapi selain di usus ternyata oleh amonia diproduksi glutaminase juga ya. Ya, ini tadi udah dijelaskan. Nah, ginjal juga berperan ya. Kasihan kalau dia sirosis terus gagal ginjal. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Intinya alur diagnosisnya eksklusi ya. Kita harus menyingkirkan penyebab lainnya. Tidak ada masalah di stroke dan sebagainya ya. Ya, kita anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik. Ya, tetapi sebenarnya kadang kita langsung berpikir kalau sirosis nggak sadar ya cenderungnya koma hepatikum gitu ya. Ini perlu sampai CT scan, MRI ya. Tata laksana ya terutama kita identifikasi ya dan mengatasi faktor presipitasi ya. Oh, ternyata ada melena. Hematemesis kita harus menghambatnya. Ternyata dia makan terlalu banyak protein ya. Harus diet miskin atau rendah protein. Ya, protein ini masuk nanti keseimbangan nitrogen ya. Kalau bisa jadi negatif proteinnya. Terapi umum kemudian menilai rekurensi ya, yaitu tata laksana. Ini ya kalau alurnya, kalau dengan tanda sirosis hati dan koma ya kita ABC, tanda vital, kemudian ada nggak perdarahan gastrointestinal dan infeksi, karena dua hal ini yang bikin koma ya. Kemudian tes lab untuk menyingkirkan penyebab koma lainnya. Enggak, bukan hipoglikemi, bukan asidosis, bukan alkalosis ya. Asidosis dan alkalosis juga bisa bikin koma ya. Karena kenapa ya? Karena semua sistem enzim biokimia itu bekerja pada pH normal. Kalau pH-nya asidosis atau alkalosis jadi macet ya. MRI dan CT scan. Kemudian kita cari faktor presipitasinya. Ya. Kita hilangkan ya.
atasi infeksi, atasi gangguan elektrolit, beri cairan intravena, hilangkan sedasi. Maksudnya apa? Nggak boleh dikasih penenang ya, diazepam. Benzodiazepam itu salah satu presipitasi untuk koma hepatikum ya. Terapinya apa? Laktulosa ya, tadi sudah saya sampaikan. Rifaximin. Rifaximin itu antibiotik yang bekerja di saluran usus dan tidak diserap. Lola itu L-ornitin, L-arginin ya, termasuk BCAA, asam amino cabang pendek, branch chain amino acid ya. Ya, gitu sudah selesai.